terima kasih sudah memilih dan mengeklik video saya. Di video kali ini saya akan share bagaimana cara saya dalam perawatan tanaman hias saya. Dan tanaman hias yang akan saya rawat di sini adalah tanaman hias anggrek, teman. Bisa dilihat ini adalah tanaman hias anggrek saya. Ada yang masih babyan, ada yang sudah berbunga, ada yang perjalanan untuk berbunga. Dan perawatan yang saya maksud untuk video ini adalah nanti akan saya lakukan pemupukan. Dan untuk tanaman anggrek ini, cara pemupukan saya adalah dengan cara disemprot ya kawan. Dan untuk melakukan pemupukan semprot tanaman anggrek saya ini, saya menggunakan dua buah bahan. Yang pertama adalah ini kawan, Gandasil D atau pupuk Gandasil yang khusus untuk daun, Gandasil daun. Ada Gandasil satunya kawan, yaitu Gandasil B atau Gandasil buah. Kalau Gandasil D atau Gandasil daun ini warna bungkusnya adalah hijau seperti ini. Kalau Gandasil buah itu warnanya merah. Dengan kalau Gandasil D yang asli itu bubuknya berwarna biru muda kawan, seperti ini. Dan untuk kandungan Gandasil D sendiri ini bisa dilihat mengandung unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makronya itu nitrogen, fosfor, dan kalium dengan perbandingan nitrogen 20%, fosfor 15%, dan kalium itu 15%. Jadi unsur makro ini 50% dan unsur mikronya yang terdiri dari magnesium, mangaan, boron, tembaga, kobalt, seng, serta vitamin B1 maupun B2 maupun B3 ini 50%. Dan kenapa saya menggunakan Gandasil D? Karena Gandasil D ini komposisi nitrogennya paling besar atau paling dominan ya kawan, atau tertulis 20%. Dan untuk masing-masing fungsi dari unsur makro ini, nitrogen itu untuk daun, fosfor itu biasanya untuk pembesaran akar dan batang, dan kalium itu untuk berbuah atau berbunga. Karena ini ada yang berbunga, ada yang masih babyan, ada yang proses berbunga, jadi saya pakai Gandasil D atau Gandasil daun. Untuk dosis Gandasil D sendiri ini kawan, ini tulisannya adalah 10 sampai 30 gram per 10 liter air. Bisa dilihat kenapa di sini ada tulisan untuk dosisnya 10 sampai 30 gram. Karena untuk pupuk Gandasil D ini adalah tidak khusus untuk tanaman hias, bisa juga untuk tanaman pertanian maupun tanaman buah, sehingga dosis untuk masing-masing baik tanaman hias, tanaman pertanian maupun tanaman buah itu berbeda. Dan karena ini untuk tanaman hias, saya memakai dosis yang paling sedikit, karena untuk kebutuhan nutrisinya pun paling sedikit dibandingkan dengan daun tanaman pertanian maupun tanaman buah. Jadi nanti akan saya pakai dosis 10 gram per 10 liter air. Dan untuk durasi penyemprotannya sendiri kawan, di sini tertulis 8 sampai 10 hari sekali atau tergantung pada keadaan setempat. Sedikit saran untuk kawan-kawan semua, apabila kita memakai pupuk buatan pabrik seperti ini, itu harus benar-benar memperhatikan dosis dan durasi pemakaian kawan, supaya tidak sampai overdosis. Dan karena sudah banyak kasus ada yang memakai Gandasil D tapi kok tanamannya tidak berkembang, malah menjadi stuck, bahkan ada yang menjadi mati, itu kemungkinan besar menurut saya adalah karena dia memakainya tidak memperhatikan dosisnya. Dan yang bahan kedua yang saya pakai di sini, ini saya memakai vitamin B1
merek Stat, di mana fungsi vitamin B1 bisa dilihat sebagai root stimulan atau perangsang perakaran, dan untuk reduce transplant shock atau mengembalikan tanaman dari tingkat kesetresan. Dan karena di tanaman anggrek ini cuma terbagi dalam dua ya kawan, bisa dilihat cuma ada daun yang lebar-lebar dan akar yang banyak. Jadi untuk vitamin B1 ini saya rasa cocok sebagai perangsang akar dan untuk merangsang tanaman tidak stres itu di daun. Dan untuk dosis dari vitamin B1 sendiri ini sama dengan vitamin gandasil D, yaitu 10 ml air per 10 liter air. Oke kawan, demikianlah penjelasannya. Mari kita langsung ke prakteknya. Untuk prakteknya sendiri kawan, ini saya sudah siapkan ember dengan ukuran ini kurang lebih 10 liter, dan saya siapkan sendok teh, di mana dosis sendok teh peres ini adalah kurang lebih 3 ml. Jadi untuk 10 liter ini kita pakai 3 dosis 3 sendok. Tapi sendok tehnya ini benar-benar peres kawan, jangan sampai muncul, berarti itu bisa overdosis atau dosisnya berlebih. 1, 2, 3. Dan untuk vitamin B1 sendiri ini terdiri dari 2 tutup luar dan tutup dalam. Saya biasa memakai takaran ini di tutup dalam, karena tutup dalam ini kurang lebih 3 ml kawan. Jadi untuk 10 liter air ini saya memakai 3 buah. 1, 2, 3. Lalu kita ambil alat semprotnya. Jangan lupa disaring kawan, supaya alat semprotnya tidak mampet. Oke kawan, kita ke penyemprotannya. Untuk penyemprotannya tinggal kita semprotkan seperti ini ya teman. Kita semprotkan di seluruh daunnya, bawah daunnya, dan juga media tanamnya. Oke kawan, demikianlah cara saya dalam perawatan tanaman hias anggrek saya. Semoga video ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.